Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membawakan satu kisah atau cerita dari satu sosok yang kita temui, yang mana cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan mendengarkan kisah dari siapa nih Teh? Nama sosoknya Widuri. Widuri. Cantik Widuri. sekali. Itu tahunnya 1950. Lama ya. Lumayan. Berarti masih dalam masa ini penjajahan ya? Udah beres sih. Udah beres ya. Cuma masih apa ya? Masih dalam suasana mencekam. Iya ya, belum bersih banget ya. Belum. Oke. Sebelum ke ceritanya nih, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal episode menarik lainnya. Langsung saja untuk episode kali ini kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Ini ada kata-kata dari Widuri ya. Cuma ini kan bagus nih kata-katanya, jadi kayaknya harus dimasukin gitu. Aku ikut mati semenjak kematianmu, hanya saja aku masih bernafas. Langkahku selalu berusaha menuju rumah, hanya saja aku tidak pernah sampai. Sedih ya. Sedih tapi dalam jelek gitu. Sedih. Jadi si Widuri ini tuh sosoknya nggak ada badannya, Put. Kepala doang. Serem ya? Kayak apa gini yang tapi ini mah kan kepala sama organ, kayak apa itu? Kuyang. Buat timpuk ya? Dia tuh kebingungan gitu loh. Kebingungan, katanya gini, saya lihat kamu waktu ngobrol gitu, komunikasi sama orang-orang kayak saya begini, katanya. Maksudnya mungkin sosok ya gitu, hantu. Jadi intinya tuh si Widuri itu datang intinya si Widuri ini tuh datang mau minta tolong. Tapi kan nggak mampu ya, maksudnya di tahun itu pasti berubah, tempat segala macam tuh pasti berubah. Dan kata dia, pada saat dia mati tuh dia masih bisa ngerasain beberapa detik kepalanya putus. Wow. Cuma yang dia bikin bingung, kalau misalnya kepalanya tuh dikuburnya dengan layak, tapi badannya enggak. Makanya dia tuh masih nyari, katanya nggak apa-apa, nggak harus ditemuin sama jasad yang benernya gitu, maksudnya yang fisiknya gitu, tapi bisa nggak nyatuin lagi? Kan nggak bisa dong gue. Iya tuh, udah lama soalnya. Nggak bisa gue. Terus si Widuri ini tuh nggak jahil sebenarnya, tapi kadang orang takut gitu sama dia, kayaknya nggak sengaja sih. Jadi kayak lagi sial ya, jadi kadang katanya ada beberapa orang lagi kerja nih, dianya nggak sengaja gitu ngelihat gitu di balik pohon. Jadi si orang itu pernah, katanya ada satu kejadian, si orang yang nggak sengaja lihat dia ini disangkanya dia tuh buah nangka. Buset. Katanya padahal itu tuh aku. Terus dia tuh sampai gini, nangka di mana gitu kata dia. Oh aku, katanya. Nah akhirnya tuh karena sering kejadian kayak gitu, si Widuri ini akhirnya diikat sama sosok yang dituakan. Jadi yang dituakannya ini tuh kakek-kakek berjenggot putih panjang sampai ke lutut. Jadi diminta buat jangan terlalu dekat sama dimensi manusia, nanti orang-orang itu akan ngerasa nggak nyaman gitu. Soalnya tempat dia biasa nampak ini tuh pohon liar gitu, bukan yang di pekarangan rumah orang. Pohon pinggir jalan yang nggak ada pemiliknya. Jadi pasti ada aja kan yang lewat, namanya juga pinggir jalan. Nanti takutnya manusianya nggak nyaman, terus diminta
buat nebang pohon itu. Nah, si Widuri ini disuruh mikir nih, maksudnya kata si kakek-kakeknya itu gini, kalau misalnya pohon itu ditebang, yang hilang bukan cuma kamu, tapi yang lain juga. Yang hilang maksudnya tuh emang hilang atau hilang pindah? Pindah maksudnya, jadi kan bingung mau tinggalnya di mana lagi Iya, gitu. iya. Yang bakal kehilangan rumah itu bukan cuma Widuri aja, tapi sosok-sosok yang lain. Soalnya gini, di satu pohon itu nggak cuma satu sosok doang Yang isinya, banyak. Cuma mungkin kalau lagi apes ya ketemunya cuma satu. Yang lebih sering kan pasti Miss K ya. Iya. Tapi kan kalau Widuri ini bener-bener kepala doang, bener-bener kepala. Tapi dia bukan Banaspati ya yang mengeluarkan percikan api, enggak. Kalau zaman kita dulu waktu kecil tuh ada filmnya kayak hantu jeruk purut ya. Dia nenteng kepala tapi pastur. Tapi kan dia mah nenteng kepala ya, maksudnya Ditentengnya ada sama badannya. Iya, kalau ini tuh dia nyari badannya. Berarti melayang. Mm-mm. Terus dia diikat apanya? Jadi maksudnya pergerakan dianya itu nggak bisa terlalu gimana ya, jadi pergerakannya tuh nggak bisa jauh-jauh dari si kakek. Oh. Itu pohon apa teh? Pohonnya tuh kayak pohon asem. Pohon asem. Gimana ya jadi pohonnya ya, jadi mirip-mirip pohon apa ya, pohon asem ya. Gue tahu pohon Iya asem. gitu kan. Soalnya gede terus Iya rindang. gitu, rindang. Bukan kayak beringin tapi Iya, ya emang nggak ada serabut-serabutnya. Iya. Pokoknya dia ada di pohon asem. Ya cuman emang gede. Nah, di bawah pohon asem itu tuh banyak yang berjualan gitu. Kalau Car Free Day. Kayak gitu ya. Oke. Kan jadi takutnya. Iya, iya. Nah, cuma dia nggak, pokoknya dia tuh bukan niat mau jahil, tapi katanya emang nggak sengaja, nggak tahu gimana katanya, nggak sengaja aja gitu. Kalaupun harus kelihatan sama manusia, ya mohon maaf. Yang lebih sering peka ngelihat dia tuh anak-anak. Yang lagi Car Free Day ya? Tapi yang bener-bener nyubuh. Oh. Kayak oke, jam oke. 5 gitu. Kalau misalnya udah jam 7 sih enggak, aman aja dia. Tapi kalau masih jam 5, setengah 5 tuh pasti apes gitu. Berarti dia lihat lu komunikasi sama makhluk seperti dia kan, kata dia tuh. Yang mana ya? Gak tahu gue juga. Kata dia siapa tahu bisa bantu buat nyatuin dulu deh gitu. Iya. Aku sih nggak peduli katanya makam badan aku tuh di mana gitu. Terus akhirnya kan jadi nyari taunya di dua sisi ya. Akhirnya minta tolongnya bukan sama si Widuri doang buat ngasih gambar, tapi ke si kakek-kakek yang ngiket si Widuri juga. Kalau kata si kakek-kakeknya tuh, jadi dia tuh dulunya pekerja pabrik. Pekerja pabrik. Oke. Jadi modelnya tuh kayak almarhumah Marsinah gitulah. Dia terlalu vokal. Terlalu vokal dan akhirnya doi diculik nih. Dihilangkan nyawanya. Oke. Tapi si badannya ini tuh nggak tahu nih si kakek juga. Maksudnya apakah dibuang, apakah memang sengaja dihilangkan atau digimanain tuh kurang tahu si kakeknya. Cuma karena si Widuri ini tuh terlalu dekat dimensinya sama kita, karena dia karena penasaran banget, jadi dia berusaha buat nyamperin manusia buat nanya. Iya, saking pengen dibantunya. Iya, jadi walaupun orang itu nggak punya nggak punya cara buat komunikasi sama sosok, tapi dia tuh berusaha gitu. Ke orang normal aja dia berusaha. Kayak, kamu tahu nggak sih kalau di tahun itu tuh ada pabrik namanya ini, nah aku tuh salah satu karyawannya yang hilang, kayak gitu-gitu kan. Tetap aja mau dijelasin sedeskripsinya tuh sedetail apa, si manusia itu nggak akan dengar. Iya, udah terlalu lama soalnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu ya, yang didengar sama kuping kita tuh cuma ketawa doang jadinya. Oh. Yang ditangkapnya tuh cuma ketawa kalau nggak nangis, padahal tuh dia lagi ngoceh. Oh. Kalau nggak kayak suara anak ayam. Oh, yang ciak ciak ciak. Gitu.
yang dapat sama kuping kita tuh kayak gitu suaranya, padahal enggak. Nah jadi kan segmen ini padahal kan harusnya kan menceritakan tentang jalan cerita ya, seperti biasanya gitu. Cuma karena ini menurut gua kayak kok kayak misteri gitu ya. Akhirnya jadi akhirnya gue tuh mencari dari beberapa sumber nih yang deket-deket lokasinya sama si Widuri ini. Nah, ada satu hantu anak-anak. Hantu anak-anak yang bagian mulutnya udah nggak sempurna lagi nih. Jadi kita tuh bisa ngelihat rahang dia. Hancur ya? Udah hancur gitu. Dia korban kecelakaan. Jadi bagian ada mobil bak ngangkut kayak apa sih buat bangun rumah tuh. Jadi si behel rumah ini tuh ke mulut dia gitu, ke mulut si anak-anak ini karena karena dia karena dia berdiri di depan motor. Jadi ini kan yang orang dewasanya nih, dia di depan ini gitu. Jadi masuk gitu. Kan dia bentuknya gini. Bagian ujungnya doang gini gitu. Nah, terus infeksi. Jadi nggak langsung meninggal di tempat, maksudnya infeksi. Terus jadi kayak borok gitu. Lama-lama tuh abis gitu ya. Terus meninggal lah, intinya kayak gitu. Nah, si anak ini jadi masih berkeliaran di daerah itu. Terus si anak ini tuh bilang kalau misalnya si teteh itu tuh memang sering keluar katanya. Dari asar malah keluarnya. Dan itu setiap hari. Si teteh kata. Si teteh itu tuh setiap hari katanya keluarnya karena memang nggak betahan katanya. Jadi nangis terus. Jadi keluar aja. Nah, akhirnya nih ada sosoknya ini tuh kayak hewan gitu sosoknya, kepalanya hewan. Nah, si sosok ini tuh bilang sebenarnya si sosok ini tuh udah lihat di mana lokasi si badan Widuri ini berada, tapi si sosok ini tuh nggak mau ngasih tahu Widurinya langsung karena memang pernah berantem Si sosok hewan ini sama Widuri. pernah berantem dia berdua, jadi kayak males gitu, mau ngebantuinnya males gitu. Kayak udah sih jalan aja sana gitu, cari aja sendiri badan lu kayak gitu. Buset, di dunia gitu aja kayak gitu ya. Saling membuli mereka tuh, kata dia. Saling membulinya gimana? Oh, lu nggak punya badan? Iya, katanya udah nggak punya badan katanya, tapi kayak gitu kelakuannya gitu, ngeganggu. Jadi kalau misalnya si Widuri ngeganggu, yang lain kan kena. Jangan deket-deket sama manusia kayak gitu. Nah, si sosok yang ini tuh ngasih tahu kalau si badannya si Widuri ini tuh dicacah. Jadi dibuangnya tuh di berbeda-beda tempat, makanya mau kayak gimana juga Widuri berusaha nyari, dia nggak akan bisa nemuin lagi karena memang udah dipisah-pisah dan semuanya itu nggak ada yang ditemuin dan nggak ada yang dikubur. Jadi dibuangnya itu pintar, kayak di rawa-rawa, terus di tempat sampah yang sudah menggunung, Dipisah-pisah gitu ya ya? di bawah pohon, di pinggir kali, terus ditutup lagi sama batu besar. Jadi yang nggak akan bisa ketemu, kepalanya doang nih yang dikubur. Nah, terus akhirnya kan dikasih tahu kan ke Widurinya nih, maksudnya si sosok ini lihat kamu kalau misalnya mau disatukan pun mungkin memang sudah tidak bisa lagi. Dan si Widuri tuh nangis terus. Nah, tangisan dia ini tuh ke badan guanya jadi nggak enak. Badan elunya. Jadi kayak ngerasanya kayak panas gitu kan. Kata dia salahnya tuh di mana kan? Jadi dia tuh kayak dijebak nih sama teman-temannya di pabrik. Ceritanya tuh. Jadi si Widuri ini tuh sebenarnya nggak terlalu pinter-pinter banget yang ngerti seluk beluk tentang si pabrik, tau nggak lo? Iya. Maksudnya cuma dia tuh ada naksir sama satu cowok yang kayak ketuanya sumbu kompornya di suatu pabrik.
Tapi pegawai juga. Oke. Jadi dia tuh pengen si cowok ini tuh notice dia. Makanya aku aja nih yang jadi pionnya kayak gitu. Aku aja deh yang vokalnya. Jadi dia tuh baru 2 kali unjuk rasa gitu ya, demo. Langsung apes. Langsung ditandain kalau Iya. lu terlalu vokal. Dia diciduknya aja di rumahnya loh. Bilangnya saudara ini ada mau ketemu, dia mau masuk ke pabrik. Jadi dia percaya aja, soalnya yang ngejemput dia itu temen deketnya si Widuri di pabrik. Buset. Jadi dia tuh kayak ditumbalin sama teman-temannya ya. Iya. Jatuhnya ya. Nah terus akhirnya si Widuri ini dibawa ke pabrik yang, jadi si pabrik ini tuh ada 2. Jadi pabrik yang pertama yang memang besar, pabrik yang kedua tuh cuma kayak gudang, terus tempat barang-barang yang sudah tua dan udah nggak dipakai lagi, pokoknya kayak gitu deh. Nah si Widuri ini tuh dibawa ke tempat yang itu sama teman-temannya. Nah nggak taunya dia tuh ketemu sama atasan-atasannya, mungkin kayak supervisor supervisor atau manajernya gitu. Nah itu dia tuh disiksa tuh di situ, tapi dia nggak dilecehin. Kalau Widuri tuh nggak dilecehin sama sekali, pokoknya disiksa. Dengan cara apa? Jadi kan dia duduk nih di kursi, nah bagian kakinya dia itu digencet sama kursinya si supervisor gitu loh. Oke. Sampai lebam dan akhirnya berdarah gitu. Dia tuh diikatnya cuma bagian perut ke dada doang, diikat di kursinya. Mulutnya juga dia nggak ditutup apa segala macam, enggak. Matanya juga tetap ngelihat. Kan biasanya kan matanya ditutup kayak gitu. Enggak, matanya ngelihat. Terus dia tuh ditanya, kamu tahu apa gitu tentang yang kayak gini itu. Nah si Widuri ini masih menjelaskan tentang penuntutan dari para buruh. Tapi karena dia itu nggak terlalu cerdas gitu, jadi yang dia hafalin cuma itu aja poinnya. Jadi setiap ditanya tuh balik lagi ke situ poinnya, dan akhirnya tuh diketawain lah sama supervisornya. Dia bilang sebenarnya sih ini tuh bukan suatu pengancaman yang serius nih si Widuri ini, kata si supervisornya, tapi kan karena udah kepalang ya dibawa ke sini, harus pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Dia ngomong gitu langsung di depan si Widuri. Nah si Widurinya kan akhirnya panik dong. Panik. Kata dia, yaudah nggak apa-apa, aku ikhlas, tapi izinin aku dulu pamit ke orang tua dulu, pengen minta maaf ke orang tua, dan janji nggak akan bilang kalau misalnya aku tuh bakal dibunuh sama kalian. Kalian ada di belakang aku aja jalannya, ambil jarak aja. Setuju nih supervisornya. Itu di situ ada teman-temannya juga? Iya, 4 orang dan perempuan semua, bukan cowok-cowok, 4-4-nya cewek. Tega ya? Aneh gue juga. Nah akhirnya mereka nih berangkat nih ke rumahnya si Widuri lagi. Itu mah rumahnya tuh kayak perkampungannya tuh masih sepi gitu, jadi rumah ke rumah tuh masih agak ada jarak. Pas dia lagi jalan, belum nyampe ke rumahnya, ditarik lagi sama supervisornya. Berubah pikiran supervisornya. Emang saya tuh bodoh katanya. Nanti yang ada kamu bakal teriak terus bilang kita adalah penjahatnya, kayak gitu-gitu lah. Akhirnya ditarik lah si Widurinya, dimasukin ke mobil, dibawa lagi ke tempat yang tadi. Gak banyak basa-basi, langsung dipukul kepalanya tuh pakai tongkat besi. Jadi kan jatuh tuh dia jatuh, terus si bagian dahinya tuh langsung ada kayak berlubang gitu karena kena tongkat besi. Bocor. Dia tapi bukan yang pingsan yang gak sadarkan diri ya, dia masih bisa ngedenger gitu, terus tapi pas dia buka mata tuh kayak samar-samar lah gitu. Dia tuh jadi kayak bayang-bayang doang gitu yang dia lihat.
teman-temannya yang perempuan itu malah ngetawain si Widuri. Nggak tahu motifnya apa kalau yang cewek-cewek mah, pokoknya intinya kayaknya sih mereka berempat ini memang nggak suka sama si Widuri. Iya. Cuma nggak tahu nggak sukanya tuh kenapa gitu. Si supervisornya ini tuh kan lagi ngerokok ya. Nah dia tuh matiin rokoknya, disunutin ke badannya si Widuri, ke bagian pipinya. Tapi karena dia udah lemes, kaget, mungkin shock apa segala macem, nggak ngerasain sakit. Diam aja. Diem aja. Nah terus ada bapak-bapak nih di depan pintu gerbang gitu teriak-teriak, ada orang ya di dalam, kok ada mobil sih, kayak gitu. Kan dia ada parkir mobil tuh, ada 2 mobil. Nah si bapak-bapaknya tuh udah kayak mau buka gemboknya, berarti kan itu security ya. Iya. Terus si cewek 4 ini tuh keluar dari ruangan itu, dia keluar, terus dia ngobrol sama security-nya, nggak tahu ngobrol apa, nggak kedengeran sama si Widurinya. Nah pas si cewek-cewek ini balik, si Widuri udah kepisah nih antara badan dan kepalanya. Si cewek-cewek ini dari yang ketawa-ketawa langsung kayak gitu, kayak yang shock. Dia posisinya dari yang berdiri, terus mereka harus pada jatuh gitu loh, jatuh lemes, dengkulnya tuh lemes. Terus dia tuh kayak, kalian tuh kan bilang nggak sampai kayak gini. Nah omongan yang ini tuh masih kedengeran sama si Widuri walaupun kepalanya udah kepisah. Sisanya tuh si Widuri udah nggak denger lagi, makanya itu cuma sampai situ doang tuh penglihatan guanya juga. Kan gue tuh kan bisa tahu cerita itu kan dari gambaran dia yang dia kasih gitu kan, dari sudut pandang iya sosok tersebut. gitu. Sedangkan yang dia maksudnya yang sadar tuh dia cuma sampai situ. Iya. Tapi karena ada bantuan dari si sosok yang kayak love hate relationship sama si Widuri ini, si sosok yang kayak hewan ini, nah itulah yang ngebantu gue buat ngelihat selanjutnya ceritanya tuh apa gitu. Nah jadi pas lagi dalam keadaan kepalanya udah pisah ini, temen-temennya nih langsung dipukulin juga nih sama gengnya si supervisor ini. Jadi si supervisor ini juga bawa teman-temannya dia yang lain, si cowok-cowok lagi. Nah si cewek-cewek lagi juga ini bawa lagi teman-temannya yang lain gitu, ngerti gak? Jadi di 2 mobil ini tuh banyak orang isinya. Iya. Selalu kebalik ya, isinya banyak orang, ya gitulah. Jadi di situ 4 cewek plus 2 cowok di mobil yang satu, terus 4 cowok plus si Widuri di mobil satunya lagi gitu. Si cewek-cewek ini dipaksa buat tanda tangan surat yang dibuat dadakan sama si supervisornya. Itu pun yang nulisnya si anak buahnya supervisor. Kayak hal yang kalian lihat hari ini nggak boleh sampai kecium kemana-mana gitu, nggak boleh sampai ketahuan apa kayak gimana lah, dan kalian harus bantuin saya buat ngeberesin sampai clean banget gitu. Nah terus ada satu cowok bawa kayak terpal bekas. Jadi si terpal ini tuh buat nutupin si alat-alat yang udah rusak. Jadi bukan yang terpal masih baru gitu, enggak, pokoknya terpalnya udah jelek banget. Nah si kepala sama si badannya ini tuh dimasukin ke terpal ini, tapi kan karena tinggi ya si Widurinya, kakinya tuh jadi mencuat keluar. Terus kata supervisornya, potongin aja kakinya. Terus mereka tuh kayak bingung, kayak gimana cara motongnya gitu kan. Kata si teman ceweknya teh. Kata yang cowok. Oh, kata yang cowok. Cewek-ceweknya mah jadi kayak yang orang gila tuh nggak lu, kayak yang teriak-teriak kayak, aduh ini tuh aku nggak mau nih kayak gini, aku tuh takut kayak gitu. Oke. Terus jadi mereka berempat tuh yang cewek-cewek itu saling menguatkan kayak, kita tuh nggak ngebunuh kan, kayak gitu. Bukan kita kan yang ngebunuh kayak gitu. Padahal kan kalau nggak gara-gara mereka berempat, si Widuri nggak akan kayak gitu. Menurut gua pertama kan dia yang ngehasut buat si Widuri buat jadi kayak apa ya, ketuanya gitulah di demo itu. Terus kedua yang ngebocorin rumah tinggalnya si Widuri di mana. Sampai akhirnya dibawa lagi ke situ. Pokoknya kan dia yang bikin jalan, walaupun emang yang ngebun-bun bukan dia gitu. Nah ini kan masih jadi satu pertanyaan nih, siapa nih yang akhirnya motong-motongin badannya? Nah ternyata si temen-temennya dari si supervisor ini, yang anak buahnya supervisor ini yang motong-motongin. Bukan pakai benda tajam yang kayak golok atau apa, enggak. Jadi pakai barang-barang yang ada di situ aja. Ibu set, berarti beberapa kali iya pukul ya? Jadi kayak
kan ada alat yang kayak motong-motong gitu, tapi dia juga bukan yang tajam kayak silet gitu, maksudnya kayak tumpul aja, mungkin dia motong benda yang keras kali ya maksudnya. Nah jadi pakai yang kayak gitu. Terus ada juga yang pakai kayak seng, apa aja yang ada di situ dipakein. Jadi si badannya juga apa ya, kepotongnya tuh nggak bagus ya, maksudnya nggak sempurna loh, apa. Iya. Kalau bahasa Sundanya mah rawing ya, apa ya Iya. bahasa Indonesianya? Pokoknya gitulah, pokoknya berantakan lah ya, bagian dagingnya juga pada jatuh-jatuh gitu. Semuanya tuh akhirnya kan karena pakai barang yang nggak tajam, jadi yang tadinya cuma memotong kakinya doang, jadi kemana-mana nih motongnya gitu. Jadi kayak yang hancur. Iya. Akhirnya mereka tarik-tarikin aja jadi kecil-kecil. Lebih parah dari mutilasi ya? Iya, soalnya kan bukan benda tajam yang kayak pisau gitu kan. Biasanya kan kalau kita nonton film yang orang-orang mutilasi kan dia pakai gergaji mesin atau apa gitu kan. Sekali set Iya, gitu kan. emang enggak, jadi kayak gitu aja gitu. Mau motong sini, terus kepukul sini ini Iya, hancur. jadinya remuk gitu, Iya. bener-bener remuk. Buset, tapi ini motong ini pakai apa ya? Nah itu tanda tanya nih, siapa yang motongnya juga belum tahu. Di cerita yang itu belum tahu tuh, belum dikasih tahu. Nah akhirnya dimasukin nih semuanya, dan mereka tuh berpencar di dua mobil itu, berpencar arahnya. Yang satu arahnya ke laut, yang satu arahnya ke daerah perkampungan. Ke daerah perkampungan sampai keluar kota. Berarti perutnya juga di... Iya. Pada saat si sosok yang seperti binatang ini ngasih tahu bahwa badannya nih begini kan, akhirnya kan dia shock nih. Dia shock, dia nangis. Terus si Widuri ini minta maaf kan ke si sosok yang kayak hewan ini. Terus dia bilang, siapa yang pertama kali misahin badan aku sama kepala aku gitu. Dan jawabannya adalah orang yang kamu sukai. Plot twist sekali. Kenapa si Widuri nggak sadar kalau ada orang yang dia sukain? Karena si orang yang dia sukain itu dia tuh pakai kayak slayer gitu. Bab ya? Jadi nggak kelihatan mukanya. Buset. Dia tuh jadi center di demo itu agar dinotis dia, tapi dia pelaku pemisahan badannya sama kepala. Padahal si cowok itu tuh belum jadi suami orang loh, maksudnya masih single, terus nggak punya pacar juga. Terus apa alasannya kenapa kok nggak cinta balik sama si Widuri gitu? Dia juga nggak tahu gitu kan. Jadi ini pas lagi dia dipotong bagian kepalanya, sama si gebetannya, sama si crushnya ya. Si supervisor ini tuh murka, kenapa dipenggal? Maksudnya tuh kalau mau dibunuh jangan dipenggal, jangan dipisahin gitu, maksudnya bunuh aja biasa gitu. Terus si cowok ini tuh bilang karena terlalu cinta sama si Widuri tapi nggak bisa milikin. Gue pusing. Ngerti gak sih lo? Jadi ada loh orang yang kayak gitu. Jadi gimana ya, mungkin dia ngiranya si Widuri ini tuh nggak suka sama dia. Kan kalau zaman dulu mah nggak kayak kita yang berani ya, maksudnya kalau cewek-cewek zaman dulu mah nggak mungkin yang kayak aku suka tau sama si ini, coba dong iniin aku gitu, enggak. Ya ampun. Jadi gini, si Widuri ini tuh cerita sama si cewek kampret ini yang 4. Dia bilang aku suka sama si cowok ini gitu ya. Terus si cowok ini tuh curhat juga ke si cowok 4 karena dia ngelihat si Widuri ini tuh deket sama si cewek 4 ini. Nah si cewek 4 ini bilang si Widuri mah gak suka sama kamu, dia mau punya pacar. Jadi ini nih yang jadi yang keroknya. Iya ini. Jadi si cowok ini kan jadinya kan jadi kesal ya, jadi murka gitu. Iya. Jadi akhirnya ngebun-bun si Widuri dengan alasan karena kalau misalnya bukan aku, jadi nggak akan ada lagi deh ya gitu yang bakal milikin kamu gitu. Mendingan kamu mati aja gitu. Iya, jadi itu tuh kayak istilahnya tuh kalau bukan aku yang memilikimu, maka tidak ada yang bisa memilikimu. Iya kayak gitu. Terus
pada saat si kepalanya udah kepisah nih kan dia bilang kan masih bisa ngerasain, masih bisa ngelihat walaupun samar, masih bisa ngedengar. Nah di detik-detik itu si crushnya dia juga dibun-bun sama si supervisor itu. Buset. Jadi 2. Tadi maksudnya tuh bukan dibun-bun padahal sama si supervisornya, cuma karena dia jatuh tepat ke, jadi ada alatnya tuh gini nih mencuat gini. Iya. Nah si alat ini tuh diambil sama mereka buat apa namanya, Misahin. iya buat kayak gitu, buat ngebun-bun si Widuri. Nah ini kan jadi masih tajam nih. Iya. Nah si cowok ini tuh kan dipukul nih sama si supervisornya, jatuh ke sini gitu. Jadi emang sebenarnya tuh nggak niat buat ada pembunuhan itu sebenarnya. Iya. Di kejadian itu tuh sebenarnya nggak ada ini bakal ngebunuh si ini bakal ngebunuh si ini, nggak ada sebenarnya. Itu tuh bener-bener pure nggak sengaja. Cuma karena si supervisor ini kayak psikopat ya, jadi dia kayak ya udah gitu, kalau udah mati aja gitu. Gimana lagi gitu katanya. Jadi yang keempat ini cewek-cewek yang ya gitu ya, cewek-cewek yang ngeselin ini tuh malah malah gitu, malah jadi 2 katanya. Cuma kalau si cowok itu kan nggak terlalu serem karena dia tuh kan bagian dada aja yang terhunus. Langsung mati di tempat. Iya, kalau si itu kan serem, kepisah kepalanya. Iya. Nah udah tuh, jadi menurut dia tuh kata si Widuri, menurut dia duluan yang mati si cowok itu, padahal mah kan dia yang kepenggal duluan. Iya. Mungkin aja dari POV si cowok mah meren dianya juga ngedengar gitu. Ada detik-detik terakhir lah sebelum dia akhirnya nggak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Cuma kan Widuri nggak tahu. Iya. Dan Widuri sampai akhirnya ini cerita dibeberkan sama si sosok yang kayak binatang ini, dia juga baru tahu kalau si cowok itu ternyata juga suka balik sama dia, dan dia baru tahu kalau biang kerok dari semua persoalan dia itu adalah si cewek 4 ini. Sedangkan si cewek 4 ini tuh udah dia anggap kayak saudara sendiri. Karena salah satu di antara itu tuh teman kecilnya dia, yang 3 itu teman barunya. Jadi dia tuh nggak nyangka kalau mereka tuh bakal sejauh ini. Waktu pertama dia diculik, dipukulin aja, dia ngeliat keempat cewek ini, dia juga heran si Widurinya kok pada diem mulu. Iya gitu kok kan. kalian malah seakan-akan kayak ngetawain gitu. Iya, Maksudnya tuh salahnya tuh apa gitu. Terus Widuri tuh bilang gini, apa jangan-jangan si teman akunya dulu mungkin ada perkataan aku yang gak ngenakin, atau mungkin ada hal yang bikin dia sirik apa gimana, nggak tahu gitu. Karena kalau si teman dia yang dari kecil ini tuh sebenarnya nggak seumuran sama si Widuri, tapi umurnya tuh agak jauh. Cuma si Widuri ini kan banyak yang suka. Kalau si cewek ini tuh dari dulu tuh kalau si cewek ini tuh dari dulu jomblo, tau gak lo? Jadi nggak tahu nih, mungkin aja gitu kan. Mungkin aja dia tuh sirik, nggak tahu gitu. Intinya tuh si Widuri juga bingung kenapa salahnya tuh di mana sampai bisa ngorbanin aku gitu. Terus dia tuh dengan penuh sadar nutupin semua kasus ini. Si temennya. Iya. Terus keluarganya tuh udah teriak-teriak, udah nangis-nangis, udah lapor ke pihak yang berwajib gitu atas kehilangan putrinya gitu. Terus padahal dia tahu gitu, dia adalah salah satu dalang di balik kejadian itu, di balik tragedi itu. Kok bisa-bisanya dia bisa hidup tenang sampai detik ini. Terus itu gue langsung mikir kan, guanya nih langsung mikir kayak sampai detik ini gitu. Berarti kan lu tahu dong maksudnya si orang itu gitu. Maksudnya lu nyamperin ke rumahnya dan dia jawab iya. Karena aku masih hafal jalannya. Walaupun aku tidak pernah sampai rumah gitu, tapi aku tahu gitu mereka di mana gitu. Oh my god ya. Ini kalau di spill seru sih tapi Dan si Widuri tuh bilang gini, aku tuh akan masuk di sela-sela mimpi kalian gitu. Sampai waktu penuntutan pembalasan itu katanya. Jadi dia tuh lebih milih buat nggak apa-apa, aku di sini dulu walaupun tersiksa, daripada harus langsung pergi ke nirwana gitu kan istilahnya. Demi itu katanya, aku tuh nggak mau kalian hidup tenang gitu. Kok semudah itu? Jadi dia tuh nggak terlalu dendam sama supervisornya, malah dia malah lebih dendam sama ke si 4 orang itu, terutama satu temennya itu yang cewek. Iya, yang dari kecil ya. Dia juga nggak marah berat sama
gebetannya, karena kan gebetannya salah satu korban dari pengadu dombaan atau pemfitnahan si 4 perempuan ini. Dajjal. Jadi dari kisah ini tuh sebenarnya setiap orangnya itu punya peran jahatnya masing-masing tahu. Iya, nggak ada yang murni beneran. Dari mulai si anak buah supervisor yang misah-misahin badan Widuri, terus si gebetannya atau crushnya yang ternyata motong badan dan kepalanya, keempat temennya yang mengadu domba dan ikut merencanakan kali ya ini ya. Iya, merencanakan. Ikut merencanakan, dan yang terakhir supervisornya yang kayak psikopat gitu, dingin. Jadi dia nggak teriak sama sekali loh dalam keadaan ngelihat tubuh yang lagi dicabik-cabik gitu. Dia tuh nggak teriak walaupun badan dia tuh penuh darah, dan dia tuh segampang itu buang bajunya, dibakar bajunya bareng-bareng sama yang lain, terus dia tuh nyamperin kayak swalayan gitu buat ganti baju, buat beli baju baru. Kayak yang sudah biasa dalam melakukan hal keji kayak dan gitu. mereka tuh keluar kota nyari spot-spot buat ngebuang badannya si Widuri sama si gebetannya ini tuh kayak yang lagi jalan-jalan holiday keluar kota. Tapi gebetannya dipotong juga? Enggak, kalau gebetannya dibuang aja gitu. Dibuang ke sungai. Berarti, Beda sungai. Beda sungai. Berarti ini Widuri sekarang di alam dia nggak sama gebetannya ya? Enggak. Kalau Widuri mah nggak salah. Kalau gebetannya kan pernah ngebun-bun. Iya benar. Otomatis nggak akan bisa ketemu. Oh iya benar, beda dimensi ya. Nggak bisa ketemu. Dan satu yang gue tangkap, ternyata Widuri meskipun kan dia korban ya di sini, di kisahnya itu dia korban. Dia sebenarnya udah bisa ketemu cahaya dong. Udah bisa. Seperti biasa gitu kan, ke nirwana. Cuman dia tidak ingin dulu ke nirwana karena ingin menghantui keempat temannya. Betul. Jadi ya good luck. Good luck. Berarti tuh si 4 orang itu umurnya udah berapa tuh? 1950 kan, 2025 udah tua loh itu. Ya. Selama bertahun-tahun dia dapat mimpi buruk. Ya, kan? coba syukurin. Udah punya cucu sama cicit kali ya. 70-an mah ada kali ya umurnya ya. Iyalah. Lebih malah mungkin. Iya, 70 lebih. Mantap. Soalnya zaman dulu mah kan masuk pabrik itu nggak harus yang umur 17 tahun. Iya. Umur 12 tahun pun bisa dulu mah. Tahun zaman segitu dulu mah. kan hitungannya zaman. Dan zaman dulu yang kerja di pabrik itu bukan dianggap sebelah mata karena itu gajinya gede. Jadi zaman dulu yang kerja di pabrik itu terhormat di kalangan pemukiman. Ekonominya ya oke lah. Oke. Kayak gitu. Ya kan makanya serem gitu. Nyeritainnya jadi bukan kayak kisah sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya. Kayak cerita yang lain-lain mungkin ya kalian mendengar di episode ini. Thriller. Iya, karena ya sudut pandangnya juga berakhir dari sosok yang lain. Dari sosok yang itu-itunya juga. Oke, begitulah cerita dari Widuri. Satu pesan yang bisa gue dapatkan, teman dekat juga bisa nusuk. Betul. Teman dekat juga bisa nusuk, jadi jangan terlalu percaya sih kata gue mah. Tapi kalau misalnya kalian punya teman yang benar-benar tulus dan baik gitu kan, pertahankan. Semoga kalian selalu dalam kebersamaan gitu. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton episode kali ini. Iya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!